Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, YouTuber tertua di semesta. Kita lihat sekarang, alhamdulillah ya. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Suka lupa hamdalah sama suka lupa sholawat. Kenapa? Itu hubud dunia, ngejar dunia wae. Ya itu kan dunia juga ini, internet ya. Ya pengen dapat AdSense YouTube ya, lupa. Oke, kita belajar ya dari Mimbartube yang subscribernya 847.000, banyak ya. Kalau misalnya Jolali 400.000, alhamdulillah. Terus ini judulnya Taufik Bahaudin membongkar siapa Gibran sebenarnya. Yang nonton 52.000 10 jam yang lalu. Ya, kita lihat. Ini ada dua orang yang sudah senior pakai jaket kuning, jaket UI rupanya. Harusnya nggak usah pakai jaket-jaket yang udah lama itu kan jaket mahasiswa. Ya, orang tuh ngeliat idenya tuh, bukan ngeliat jaketnya. Belum apa-apa udah kita kritik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di medsos yang tersebar foto salaman lagi hari pelantikan sama ya bule satu atau salaman. Fotonya rada gede, ijazah. Yang menarik, yang pertama, apa ada sih orang graduation day salaman ijazah dipamerin begitu? Ya. Setahu saya sih nggak ada. Kan bapaknya juga begitu. Saya ulangin lagi, pernah nggak dengar bapaknya minta maaf? Insya Allah, alhamdulillah, nggak ada. Mobil SM bohong, daftar bohongnya sejajar. Terus ada yang nanya saya, kok dia bohongnya enteng-enteng? Itu cerminan orang yang nilai-nilai hidupnya tidak menghargai dan tidak melihat penting kejujuran. Makanya kalau tidak jujur buat dia biasa-biasa saja. Jadi diharapkan masyarakat paham adanya Hatta ya, wakil presiden Indonesia yang pertama zaman Soekarno, wakil presiden Soekarno pernah bilang ya, kalau orang kurang ilmu itu mudah menghadapi, ya kita tambah ilmunya, kata Muhammad Hatta. Tapi kalau kita menghadapi orang kurang jujur, payah kita menghadapi orang yang kurang jujur. Kalau yang kurang ilmu kita tambah ilmunya. Tapi kalau orang kurang jujur, nah itu problemnya katanya. Kata Hatta yang dikenal jujur. situasi terkini yang muda yang menipu. Kan ditantang mahasiswa berdebat nggak berani itu. Ya. Karena nggak ada isi kepalanya, jamin saya nggak ada isi kepalanya. Ya kalau isi kepalanya ya tetap ada, maksudnya nggak ada persiapan yang cukup ya untuk melakukan percakapan intelektual itu, maksudnya gitu ya. Ya isi kepalanya adalah kan dia sekolah juga Gibran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kembali kita sekarang UI Watch membahas UI Watch. membahas hal-hal yang belakangan ini heboh di masyarakat mengenai anak muda, Bang. UI Watch, jadi dia punya channel tapi terus kemudian diteruskan oleh Mimbartube ya. Namanya Gibran, asalnya dari Solo. Bisa Bang tolong dijelaskan? Lagi ramai di medsos ya. Saya juga bilang, ya sumber saya medsos, terus dari lihat media yang ada juga. Dan tentunya saya berusaha semaksimal mungkin menseleksi berita-berita medsos yang bukan hoax lah ya. Nah yang menarik adalah anak muda yang bernama Gibran ini kok ya masih anak-anak sudah bikin rame gitu. Ramenya apa sih? Ramenya adalah kalau orang Betawi bilang ramenya rame nggak tahu diri. Lu anak kemarin sore, pendidikan lu kagak jelas, lu ngejabat wali kota karena nepotisme dari bapak lu, terus lu nyelonong selonong mau jadi cawapres. Ya nggak apa-apa. Sekolah Singapura, sekolah di Australia. Gue nggak denger tuh statement-statement yang menggambarkan lu pernah sekolah di sana. Jadi pertanyaannya, saya ngomong ya salah itu udah dokter kita bahas,
Pak Roy Suryo bahas, saya cuma bilang, masa nggak ada statement orang yang pernah sekolah di luar negeri, tampilan wajahnya, ininya, ngomong Inggrisnya, masih pelongo. Jadi gue bilang, sekolah apa sih? Yang simple. Mana ada, saya nggak tahu kalau saya keliru. Bisa sekolah katanya cabang dari Bradford University, itu di Inggris, ada cabang di Singapura, saya nggak tahu saya ya. Saya malah sekolah di luar, tapi nggak apa punya perguruan tinggi yang di Eropa itu punya cabang gitu. Tapi itu dijawab lah ya oleh Dr. Tifa, kemudian oleh Roy Suryo segala. Pernyataannya itu pernyataan orang yang ya memang setara SMK. Jadi itu sih mau diapain? Sehingga saya mikir, Jangan begitu apa? Bapak sama anak ributnya di masalah pendidikan formal ya. Bapak sama anak sama-sama bikin masalah soal pendidikan formal yang orang bilang katanya palsu ya, orang-orang itu loh. Bapak sama anak, siapa itu? Negeri ini aduh diributin sama orang dua itu ya. Bapaknya bilang lagi, yang penting skill. Saya cuma ketawa, lu belajar apa sih skill? Apa sih skill? Lu belajar nggak? Gitu. Yang penting skill. Skill itu nggak penting, yang penting kualitas lu sebagai manusia. Sehingga skill yang lu punyain itu positif atau negatif apa? Jadi skill itu dipentingkan, perlu dalam manusia, tapi yang di atas skill atau yang mendasari skill itu adalah values, ya, nilai-nilai kejujuran, kesetaraan, keadilan, itu kerendah hatian, kemudian nilai-nilai kehidupan itu yang soft skill itu yang jauh lebih penting daripada hard skill itu. Kalau nanti skill-skill tukang pacul itu juga bisa punya skill maco, tapi terus dia nggak memperhatikan nilai-nilai, itu kan bisa juga hidup juga. Manusia tanpa kejujuran bisa hidup juga, tapi kan kita manusia yang terikat dalam kontrak sosial, diperlukan saling percaya untuk membangun masyarakat secara bersama-sama ya. Kalau menurut konteksnya Thomas More itu ya, ada kontrak sosial. Thomas More atau apa itu loh, baca lagi dia sendiri, aku ya sulali. Orang banyak, itu jawabannya, jangan yang penting skill, quality of life itu yang penting. Kualitas hidup lo kayak apa. Nah ini kalau gambar anaknya kayak begitu, pelangap-pelongo, nggak tahu saya mesti ngomong apa lagi. Jadi judulnya Bang, tidak jujur kah? Bukan tidak jujur kah, dia pelangap-pelongo nggak ngerti mana yang jujur, mana yang enggak, mana yang salah, mana yang enggak, mana yang benar, dia nggak tahu pelangap-pelongo. Yang ada di benaknya itu, kalau gue jadi gini, gue hebat kata lo. Itulah. Hebat untuk posisi apa gitu ya? Nggak jelas. Nggak jelas. Nggak ada indikasi penampilan, dia pernah sekolah di luar, penampilan ini. Jangan-jangan dia sekolah di luar, dia ngempeng lagi. Ada statement bahasa Inggrisnya, kayak apa, kayak ini, sama sekali nggak ada. Ini menarik kecil-kecil nih. Saya menduga keras, ada di medsos yang tersebar foto salaman lagi hari pelantikan wisuda itu, sama ya bule satu atau salaman, fotonya rada gede, ijazah. Yang menarik, yang pertama, apa ada sih orang graduation day salaman ijazah dipamerin begitu? Ya. Setahu saya sih nggak ada. Ya nggak tahu nih kalau zaman sekarang atau sekolah dia begitu. Kedua, mari kita cermati foto itu. Di bawah ijazah itu ada tangan dia, plus ada tangan lagi megang. Sementara tangannya satunya salaman. Ini apa bukan editan? Tolong dicek. Silakan aja. Saya mah yang kecil-kecil, yang teknis gini aja, gampang lah. Kalau sekolah berat pendidikan, ya, Dr. Tifa udah jawab lah. Ternyata UTS itu cuman college persiapan untuk kuliah. Ternyata juga sudah bubar. Atau selalu for cabang Inggris. Ya. Nah, tapi penutup yang jelas, yang dia tidak. Pak, jangan ini loh Pak, jangan mikirin Gibran terus jadi stres. Pak, nanti kalau stres karena nggak bisa ngubah keadaan tapi nggak bisa menerima kenyataan yang tidak ideal itu soal Gibran maksudnya. Nanti kalau stresnya nggak diteruskan, itu habis stres tuh mengalami tekanan mental tuh jadi stroke Pak. Nanti habis stroke tuh jadi out Pak. Jadi kalau ngadepi Gibran yang katanya tadi pelongo-pelongo, ya santai aja, hidup harus diteruskan, nggak semua tergantung sama Gibran toh.
mampu berbicara adalah pernyataan resmi dari Dikbud bahwa dia tuh pendidikannya formalnya setara SMK selesai. Mungkin ke KPU dia bilang dia S2 apa lilin kali ya. Jadi beda-beda tipis ya, Mas? Marah dia. Yang Bukan beda tipis, bawaan keturunan. Bawaan keturunan. Bawaan Kalau dia nggak berubah jadi karakter lah. Kan bapaknya juga begitu. Siapa? Ulang berkali. Pernah nggak dengar bapaknya minta maaf? Siapa Insya bapaknya? Allah, alhamdulillah. Nggak ada. Mobil SM, bohong, daftar bohongnya sejajar. Iya. Terus ada yang nanya saya, Bang, kok dia bohongnya enteng-enteng? Itu cerminan orang yang nilai-nilai hidupnya tidak menghargai dan tidak melihat penting kejujuran. Makanya kalau tidak jujur buat dia biasa-biasa saja. Ngebohong itu tidak jujur. Dia ngerasa salah? Enggak. Nggak merasa salah. Anaknya kira-kira demikian. Jadi boleh dong kalau saya bilang yang muda yang menipu. Mau sampai kapan? Nih, terserah. Jadi enggak, saya cuma lihat pelongo, pelangi mau jadi apa gitu. Saya nggak bilang kok lu nggak malu, nggak. Orang malu bapaknya ya ada bagaimana dia. Bapaknya pakai pakaian raja Jawa. Emang pengen jadi raja beneran. Lu bikin aja kerajaan sendiri di rumah lu. Ya udah lucu-lucuan aja saya bilang. Lucu-lucuan. Ngomong apa lagi? Oke. Jadi diharapkan masyarakat paham adanya situasi terkini yang muda yang menipu. Kan ditantang mahasiswa berdebat nggak berani itu. Ya. Poinnya udah dapat ya poinnya. Jamin saya nggak ada si kepalanya. Iya, Jamin. Dari Jangan begitulah ya, isi kepalanya tetap ada. Masa isi kepala Gibran nggak ada? Maksudnya isi informasi yang berkaitan ya dengan tema-tema yang ditawarkan untuk diperdebatkan oleh mahasiswa, mungkin itu yang dia nggak cukup secara intelektual karena memang bukan bidangnya, yang nggak dikuasai oleh Gibran, makanya dia nggak berani datang. Bukan berarti terus kepalanya itu nggak ada isinya. Gibran nggak mungkin kepalanya nggak ada isinya ya. Ada isinya, cuman isinya isi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mukanya ya pelongo begitu. Gampang bacanya kok. Jadi harap menjadi kewaspadaan yang tinggi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengecoran Masjid Ojo Lali 6 Syuhada alhamdulillah sudah rapih. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk
Untuk pengecoran Masjid Ojolali. Kalau musuh begini mah kita juga mungkin bertiga agak cepat lagi. Karena kan awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nah, ini nih saya ini aki-aki di bawah, bingung ininya. Situasi terkini di pembangunan Masjid Enam Syuhada Pesantren Ojolali. Motong ketemu ya begini. Sampai saat ini masih perakitan besi, tulang. Padahal disuruh tukang bersama aja, kalau ada kena juga tukang juga ngerti. Kita nggak mungkin kalau nggak disuruh tukang. Seluk beton atas. Yang dipakai yaitu besi ulir 13. Kalau nggak dikerjain nggak enak juga ini kalau yang disuruh. Ya benar kok. Ketinggian dari dak ke lantai 4,5 meter. Ya kan namanya bang menung aja, bang ini aja kata bang Iri jawab gimana? Tulakan lo kata bang Iri tulangkan nih. Jadi mana kan? Kagak buang. Sayap ini kita yang sayap. Bambunya diambilin bisa dirobek. Tenang aja kita. Sudah tenang aja lu, udah lewat. Yang ada betul kerja lebih bayar, nah itu boleh. Buru-buru itu kan bongkar itu. Berarti ini bang Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafon tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. 6 Syuhada itu, Iya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000 kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua.
tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dulu. Out of your mouth, you